Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam memahami pelajaran dan juga keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar kembali pelajaran Al-Quran, yaitu melanjutkan materi sebelumnya surah An-Naba. Minggu kemarin kita telah bersama-sama belajar membaca dan menghafalkan surah An-Naba ayat 16 sampai dengan ayat 20. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi membaca dan menghafalkan surah An-Naba ayat 21 sampai dengan ayat 25. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Wahid Isnain Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Inna jahannama kanat mirsada lidhaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Shadaqallahul azim. Untuk berikutnya yaitu hukum bacaan tajwid yang ada di dalam surah An-Naba ayat 21 sampai dengan ayat 25. Silakan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, ada dua nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid adalah bacaan gunnah, yaitu bacaan yang mendengung. Cara membacanya yaitu dengan cara ditahan atau didengungkan. Inna jahannama kanat mirsada. Kanat, ka adalah bacaan mad tabi'i, yaitu bacaan panjang yang panjangnya satu alif atau dua harokat karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Kanat mirsada. Mirso, so adalah bacaan mad tabi'i juga karena jelas di sana ada fathah yang diikuti dengan alif sukun, dibaca panjang yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Mirsada, da adalah bacaan mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu dengan cara dihilangkan bacaan tanwinnya, diganti dengan bacaan fathah saja yang dibaca panjang yang panjang satu alif atau dua harokat. Lidhaghina ma'aba. Lidhaghina, to dibaca panjang karena bentuk fathahnya berdiri seperti angka 1 termasuk golongan mad tabi'i, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat. Lidhaghina, ri dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat termasuk bacaan mad tabi'i karena di sana ada kasroh yang diikuti dengan ya sukun. Lidhaghina ma'aba. Ma'aba, a dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat karena fathahnya bentuknya berdiri seperti angka 1 termasuk golongan mad tabi'i. Ma'aba, ba adalah bacaan mad iwad karena di sana ada fathatain yang diwakafkan. Cara membacanya jelas yaitu dengan dihilangkan bacaan tanwinnya kemudian diganti dengan bacaan fathah saja yang dibaca panjang yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Labisina fiha ahqaba. La dibaca panjang yang panjangnya satu alif karena bentuk fathahnya berdiri seperti angka 1 termasuk mad tabi'i. Dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat. Labisina, si juga sama dibaca panjang termasuk mad tabi'i karena ada kasroh yang diikuti dengan ya sukun. Labisina fiha, fi dibaca panjang juga
karena ada kasroh yang diikuti dengan ya sukun, bacaan mad tabi'i. Labisina fiha, fiha, ha dibaca panjang, panjangnya 3 alif atau 6 harokat, termasuk bacaan mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i yaitu ha yang bertemu dengan hamzah di depannya, tapi dalam lain kalimah. Fiha ahqaba, ahqa dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat karena termasuk bacaan mad tabi'i, yaitu ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Ahqaba, ba termasuk bacaan mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan. Cara bacanya jelas, yaitu suara tanwinnya dihilangkan diganti dengan bacaan fathah saja, bacaan panjang yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. La yadzuquna, la adalah bacaan mad tabi'i karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun dibaca panjang yang panjangnya 1 alif. La yadzuqu, yadzuqu adalah bacaan mad tabi'i juga karena jelas di sana ada dhammah yang diikuti dengan wawu sukun dibaca panjang yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. La yadzuquna fiha, fiha, fi dibaca panjang, ha juga dibaca panjang yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat karena ada kasroh yang diikuti dengan ya sukun yaitu fi, dan ha juga karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun termasuk bacaan mad tabi'i. La yadzuquna fiha bardau, bardau adalah bacaan idgham bi gunnah karena di sana ada fathatain yang bertemu dengan huruf wawu. Cara bacanya yaitu ditahan dan didengungkan. Bardau wala syaraba, wala la dibaca panjang, syara ra juga dibaca panjang, jelas karena di sana ada mad tabi'i karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Wala syaraba, ba adalah bacaan mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan. Cara bacanya jelas, yaitu dihilangkan suara tanwinnya dan diganti dengan bacaan fathah saja yang dibaca panjang yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa, la dibaca panjang karena jelas termasuk bacaan mad tabi'i yaitu ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Illa hami, mi dibaca panjang juga karena di sana ada kasroh yang diikuti dengan ya sukun termasuk bacaan mad tabi'i dibaca panjang yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Illa hamimau wa mawa adalah bacaan idgham bi gunnah karena ada fathah dain yang bertemu dengan huruf wawu di depannya. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya hilang, langsung diidghamkan ke dalam huruf wawu sambil didengungkan dan ditahan sebentar. Illa hamimau wa ghassaqa. Ghassa, sa dibaca panjang yang panjangnya 1 alif termasuk bacaan mad tabi'i karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Ghassaqa yaitu bacaan mad iwad lagi karena jelas di sana ada fathatain yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya dihilangkan kemudian diganti dengan bacaan fathah saja yaitu bacaan panjang yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Anak-anakku sekalian, demikian pelajaran Al-Quran hari ini yaitu menghafalkan surah An-Naba ayat 21 sampai dengan ayat 25 dan juga hukum bacaan tajwid yang ada di ayat tersebut. Silakan diperhatikan, silakan dihafalkan berulang-ulang sampai betul-betul hafal. Kalau sudah hafal, sudah paham, silakan di-storekan atau dikirimkan dalam bentuk video ke Classroom dengan menyertakan nama dan kelasnya. Jangan lupa. Baik, anak-anak sekalian, demikian materi pelajaran hari ini. Sebagai penutupnya, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri.
Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.